Apakah harus selalu dioperasi kalau usus buntu? Oke, halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, selamat datang kembali di akun Dr. Nafa ya. Nah, kali ini kita akan bincang sehat apa lagi ya? Mitos fakta, belum ada ide. Oke, nggak apa-apa. Gini aja, kita kali ini akan bahas tentang masalah yang sering dihadapi oleh teman-teman ya, terutama remaja nih, berkaitan dengan pencernaan juga. Tapi bukan mah, GERD, ataupun tukang lambung ya. Tapi kali ini adalah kita akan bahas tentang appendicitis ya, atau usus buntu. Wah, kok buntu dok? Emang gak ada jalan keluarnya? Loh. Bukan kayak gitu ya. Jadi gini. Oke, kita bahas dulu apa sih itu appendicitis ya. Jadi appendicitis dari kata appendix dan juga itis ya. Appendix artinya adalah usus buntu yang kayak gini nih. Nah, jadi memang ini organ, bahasa Indonesia adalah usus buntu, dia kecil kayak gitu kan. Nah, kayak cacing bentuknya gitu. Dan dia letaknya itu di sebelah kanan bawah perut. Nah, jadi seringnya nih kalau orang kena usus buntu, itu nyeri pada bagian kanan bawah perutnya gitu ya. Dan nyerinya ini dia khas, bisa juga hilang timbul gitu ya. Nah, berikutnya lagi, itis. Itis itu peradangan. Jadi dia adalah peradangan pada usus buntunya. Ya, gampangannya sih ya, radang usus buntu gitu maksudnya. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya macam-macam teman-teman ya. Bisa kan dia itu infeksi. Ya, jadi infeksi itu akibat ada bakteri sebelah situnya gitu. Jadi dia ada bakteri bikin radang. Nah, makanya usus buntu ini juga dapat diobati dengan menggunakan antibiotik karena dia penyebabnya adalah bakteri tadi ya. Nah, tapi penyebab yang paling sering diantaranya adalah ini beberapa faktor resikonya ya. Suka menahan BAB, hati-hati. Berikutnya suka makan makanan yang higienis, berikutnya kalau makan kurang serat, terus berikutnya lagi kondisi-kondisi yang menyebabkan atau kotorannya itu dia keras gitu. Nah, itu bahaya teman-teman. Kenapa seperti itu? Selain karena bakteri, jadi penyebab yang kedua itu adalah karena adanya sumbatan. Nah, jadi sumbatan ini dia itu gini, kan kotoran tuh kan dari bagian anus ya, bagian bawah sekum ya. Kalau dia ditahan, dia itu akan mengumpul naik ke atas tuh ke bagian kolon, naik lagi. Nah, dia bisa masuk ke dalam usus buntu sehingga kotornya ini dia mengeras. Nah, kotornya mengeras ini disebut sebagai fekalit ya. Fekalit ini ketika dia itu keras, dia itu kecil, dia bisa masuk ke usus buntunya. Nah, ketika dia masuk, itulah yang disebut sebagai appendikolit atau sumbatan pada usus buntunya. Ketika dia itu menyumbat, nah ini juga penting nih. Fungsinya usus buntu itu apa? Jadi usus buntu itu dia memang ada yang bilang gini, jokes ya, ini guyon loh ya. Usus buntu itu diciptakan untuk dokter bedah supaya dia dibedah gitu. Sebenarnya enggak ya. Jadi usus buntu itu di dalamnya itu ada namanya organ limfoid. Limfoid itu organ untuk imun. Jadi sebenarnya dia itu kayak mensekresikan atau mengeluarkan zat imun gitu. Imunnya untuk apa ya? Untuk membunuh bakteri di sekitar usus, ya kan? Nah, tapi kalau dia mau mengeluarkan kok disumbat pada pangkalnya, dia nggak bisa keluar, dia nanti akan membesar. Ya, membesar. Nah, ketika membesar itulah dia nanti akan terjadi namanya usus buntu. Atau dia itu istilahnya itu mau keluar tapi nggak bisa karena dia buntu, disumbat oleh sesuatu ya. Seringnya karena tadi fekalit atau kotoran yang mengeras. Nah, berikutnya lagi nih yang beredar juga nih. Bener nggak sih dok kalau kita makan cabai bareng bijinya atau makan jambu biji itu bisa bikin usus buntu? Nah, kok jadi ada mitos faktanya ya? Oke, jadi gini, hal itu adalah mitos teman-teman. Jadi biji-bijian berikutnya kayak cabai, terus biji jambu itu nggak akan menyumbat sebelah situ karena memang dia itu ya lewat-lewat aja gitu loh. Nah, sedangkan penyumbat tadi seringnya adalah karena kotoran atau bisa juga karena ada infeksi sebelah situ. Nah, sekarang kita bahas gimana gejalanya. Gejalanya nih yang perlu diwaspadai ya. Yang pertama dia bisa demam.
Ya, ini umum banget nih demam ya. Yang kedua adalah sakit perut. Ya, sakit perut ini khas awalnya di ulu hati, terus lama-lama dia akan pindah ke bagian bawah sebelah kanan ya. Perpindahan ini disebut sebagai migration of pain. Ya, jadi dia migrasi. Sakitnya berpindah ya. Dia ke arah sebelah kanan bawah di lokasi usus buntu tadi ya. Berikutnya yang ketiga, dia juga bisa ada gangguan BAB kayak yang susah atau mungkin bahkan terlalu diare. Yang keempat bisa mual muntah. Yang kelima itu juga bisa ngedrop, lemes gitu ya. Ada namanya nausea dan vomiting. Nausea itu kayak nafsu makannya hilang, dan juga vomiting atau dia itu muntah-muntah, itu gejalanya. Dan beberapa gejala pencernaan yang lainnya. Yang jelas yang khas tadi, dia itu nyeri di bagian perutnya, terutama kanan bawah gitu ya. Nah, berikutnya lagi gimana diagnosisnya? Jadi gini, sebenarnya ada sistem namanya scoring. Jadi nih, dokter umum walaupun dengan keterbatasan alat ya, sebenarnya gini, kalau usus buntu itu kan dapat dideteksi dengan USG ya, tapi USG itu kan nggak di setiap center itu ada ya. USG ini nanti akan melihat nih pada bagian perutnya nih, apakah ada penyumbatan apa sebagainya gitu. Ini yang bagus ya. Tapi pada beberapa tempat yang nggak ada ya, kita bisa menggunakan sistem scoring, yaitu sistem scoring Alvarado score kayak gini. Nah, apa aja di scoring? Yang di scoring itu ya kayak gini ya, mulai dari MANTRALS ya, namanya mantra singkatan seperti ini. Nah, nanti ini akan disesuaikan, dicocokkan. Kalau skornya sekian sampai sekian, dia berarti aman. Sekian sampai sekian, dia berarti curiganya ada usus buntu. Sekian sampai sekian, itu harus segera dioperasi. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah harus selalu dioperasi kalau usus buntu? Jawabannya tidak harus selalu ya, tapi lebih baik dioperasi. Karena apa? Ketika dia itu usus buntu, katakanlah penyebabnya bakteri, ya udah kita kasih antibiotik aja tuh, dia sembuh. Tapi dia bisa sering kambuh-kambuhan ya. Biar nggak kambuh gimana? Ya diambil aja usus buntunya, harus dioperasi. Namanya adalah appendektomi gitu ya. Itu nama operasinya. Nah, apakah penyakit ini menular? Jawabannya enggak ya. Ini kan bukan penyakit yang spesifik karena penyebabnya jadi gini, enggak, karena itu lebih sering karena faktor risiko tadi ya, gaya hidupnya yang kurang baik, kurang minum air putih, kurang serat, suka menahan BAB gitu ya. Nah, oke sih, mungkin itu ya sedikit sharing kita tentang usus buntu. Nah, buat teman-teman yang mau request bahas apa, boleh komen di bawah ya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan juga banyak-banyaknya ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya bermanfaat dan juga bisa bernilai jari untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.